Halo semuanya, selamat datang di channel Surya Pratama, dan di video kali ini kita akan membahas di belakang kita ini ada Colt Diesel ya, Colt Diesel Super HDX 6,6. Ini merupakan varian dari Colt Diesel ya, yang saat ini menjadi idola ya bagi konsumen Mitsubishi, dan ini merupakan salah satu line up produk terlaris saat ini ya, Super HDX 6,6. Bagaimana ulasan lengkapnya? Saksikan terus video ini. Ya, ini adalah tampilan depan dari Fuso Colt Diesel Super HDX 6,6 ya. Tidak ada perubahan ya, karena memang sudah ada sedikit perubahan di awal tahun 2019 yang lalu ya. Kalau kita perhatikan pada bagian depan di sini ada emblem Fuso yang menonjol ya. Dan di sini ada stiker Super HDX 6,6 ya, sesuai dengan tipenya. Dan ini adalah lambang Colt Diesel. Lalu di bagian grill ya, bagian grillnya di sini sudah chrome ya. Kita saksikan pada bagian lampu berikutnya. Di sini ada lampu sein, masih menggunakan dengan bohlam. Lampu utama menggunakan bohlam juga ya, halogen bohlam dengan reflektor. Ini positioning lamp, dan fog lampnya berwarna kuning. Untuk bumper bagian depan ini besi ini ya, dan bagian cornernya sini terbuat dari plastik. Berikutnya untuk spion ya, spionnya menggunakan tangkai seperti ini ya, tangkainya cukup panjang sehingga pengemudi lebih leluasa untuk memonitor spion begitu. Dan berikutnya di bagian samping ya, ini di bagian sampingnya di sini ada stiker Canter, tulisan Canter. Apa sih yang spesial dari tipe tertinggi dari Colt Diesel ini ya, yang Super HDX 6,6 ya? Yang tipe ini ya diyakini lebih kuat di tanjakan ya. Memang dia mempunyai kapasitas yang lebih kuat ya di tanjakan, karena final gear rasionya lebih besar, yaitu 6,6 ya, sehingga memang mobil ini cocok untuk dibuat kerja di medan berat dengan muatan yang berat pula ya. Selain itu juga axle shaftnya ya, axle shaftnya lebih kokoh, menggunakan axle shaft dengan diameter 38 mm ya, sehingga memang lebih kuat untuk di medan off-road. Lalu differential gearnya dengan ukuran penampungnya lebih besar, sehingga kalau digunakan di medan menanjak memang mobil satu ini sangat jago ya. Dan juga didukung dengan leaf spring ya, atau per down ya, bagian depan dan belakangnya yang lebih banyak ya, jumlahnya lebih banyak, sehingga lebih kuat untuk beban berat. Nah, didukung juga dengan brake pad ya, brake remnya itu dia lebih tebal ya, sehingga untuk kerja berat memang ini menjadi andalan ya, sehingga tidak heran sampai saat ini ya kondisinya itu daftar pesanannya dan daftar tunggunya cukup panjang, khususnya di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan untuk mesin sendiri, yang tipe ini menggunakan mesin dengan tipe 4D34 2AT7 ya, dengan mesin 4 langkah, sudah direct injection ya, dengan pendingin air, dengan turbo intercooler juga pastinya ya, menggunakan silinder 4 segaris ya, dengan power maksimum ya, power maksimum itu di 136 PS ya, 136 PS yang dicapai pada RPM 2900 ya. Dan dengan torsi maksimumnya itu ada di 38 km di RPM 1600. Nah, ini bagian roda yang depan ya, roda depannya menggunakan satu ban ya, dengan jumlah baut rodanya ini ada 6
Ya, untuk dimensinya sendiri ya, panjang keseluruhan dari mobil ini ya, sasisnya itu sekitar 5,960 ya. Jadi 5 meter, hampir 6 meter ya. Hampir 6 meter dengan lebar keseluruhan itu lebarnya ya hampir 2 meter lah ya. 1970 ya, dengan tinggi keseluruhan itu sekitar 2120 mm ya, 2120 mm atau sekitar 2 meter lebih. Dan ground clearance ya, dengan ground clearance itu 210 mm atau sekitar 21 cm. Sementara untuk jarak sumbu rodanya itu sekitar 3,350 ya, 3,350 meter. Dan untuk kecepatan maksimum mobil ini ya, sesuai dengan data tes yaitu sekitar 105 km per jam, itu hasil data tesnya ya, dengan daya tanjak itu di 41 tan. Wow, luar biasa, dengan radius putar di 7 meter ya. Kalau tadi sudah di roda bagian depan, sekarang kita ke roda bagian belakang ya. Roda bagian belakangnya seperti ini ya. Ini light truck 6 roda. Dan berikutnya kalau kita perhatikan di bagian samping ini ada pagar seperti ini ya. Ini adalah safety ya. Memang standar dari Kementerian Perhubungan saat ini, setiap kendaraan besar atau truk ini paling tidak di sampingnya sudah diberi safety seperti ini. Ya, kita perhatikan bagian bawahnya. Di sini ada per daun bagian depan itu ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 lembar per daun yang berwarna merah, berbeda dengan tipe-tipe lainnya ya. Dan ini adalah per daun bagian belakang ya. Total ada 16 lembar per daun bagian belakang. Wah, cocok banget ini untuk angkutan berat sepertinya. Karena memang di Kalimantan sendiri khususnya ya, di Kalimantan sendiri khususnya mobil ini memang lebih sering digunakan untuk muatan besar ya, dengan kapasitas muatan sampai bahkan ada yang pakai sampai 11 ton, ada yang 12 malah ya, untuk angkutan sawit dan juga batu bara. Dan ini dimensi baknya ya, baknya cukup lebar ya, lebar ke belakang ini 4,2 meter, lebar panjang ke belakang 4,2 ya, lebarnya 2 meter. Dengan tinggi yang ini 135 ya, tinggi 135 mm atau 1,35 meter ya. Dan kali ini dibagi dua seperti ini karena sesuai regulasi dari Kementerian Perhubungan untuk truk 6 roda ya, untuk truk 6 roda itu baknya tidak boleh lebih tinggi dari 1 meter, sehingga kita siasati dengan dibagi seperti ini ke knockdown ya. Dan di setiap sisi baknya diberikan stiker reflektor ya, sesuai regulasi dari safety dari Kementerian Perhubungan juga. Di bagian belakang juga ada reflektornya. Lampu bagian belakangnya seperti ini ya. Lampu sein, di sini ada lampu remnya ya, lampu rem, dan ini positioning lampnya. Kesemuanya masih menggunakan bohlam. Ini merupakan pintu dengan tipe bukaan samping ya, yang ini kebetulan yang ada di depan kita, tipe pintu bukaan samping untuk bagian belakangnya. Lalu kita ke bawah. Di bagian bawah ya, di final gear ratio. Oh, di sini ukuran gardanya lebih besar ya. 6,6, memang ini gardanya pakai yang lebih besar, 6,6. Ini tangki bahan bakarnya ya. Tangki solarnya dengan kapasitas maksimum ini bisa menampung 100 liter. Wah, luar biasa. Dan di sini ada air filternya. Dan ini filter solar juga ada di sini. Di sini ada air coolernya ya, posisinya di sini. Dan ini nozzle untuk air intake-nya. Dan untuk transmisinya sendiri ya, di sini ada 5 gigi maju dan 1 gigi mundur. Nah, menggunakan kopling dengan plat kering tunggal dengan kode C4W30D. Dan berikutnya kita ke panel pintu di bagian pengemudi ya. Kacanya masih manual ya.
masih manual. Di sini ada untuk locknya dan ini handle-nya. Dimensi kaca cukup lebar sehingga visibilitas pengemudi pastinya juga lebih baik. Dan di sini ada speaker. Dan ini joknya ya. Joknya menggunakan kulit sintetis ya, berbahan kulit sintetis sehingga tidak mudah kotor. Ya, untuk posisi duduk pengemudi pun sebenarnya relatif nyaman ya, dengan posisi setir seperti ini yang dapat diatur ya. Posisi setirnya dapat diatur, tilang teleskopik seperti ini. Dan ini pedal gasnya ya, menggunakan tipe seperti ini sehingga ada alasan kenapa pedal gas ini untuk khususnya untuk mobil kendaraan niaga ya, didesain seperti ini. Karena dengan desain seperti ini ya, membuat kaki itu tidak cepat lelah ya. Dengan desain organ, kalau bahasanya ini desain pedal organ ya, kaki memang relatif tidak cepat lelah dengan posisi seperti ini dibandingkan dengan kendaraan penumpang yang biasa posisi pedal gasnya itu menggantung ya. Ini menjadi alasan tersendiri kenapa kendaraan niaga bentuk pedal gasnya selalu seperti ini, karena kan biasanya memang kendaraan niaga dipakai untuk jarak jauh, sehingga yang pastinya dipastikan agar pengemudi itu tidak cepat lelah atau fatigue seperti itu, sehingga safety pun selalu tetap terjaga. Itu yang utama. Di sini ada hand gripnya ya, ada hand gripnya. Lalu kita coba untuk naik, ini pijakannya. Oke. Ya, inilah interior dari Colt Diesel 136. Ini tampilan speedometernya ya. Di sini ada indikator RPM ya, indikator suhu mesin juga, sama indikator kecepatan dan indikator bahan bakar. Di sini ada tuas intermittent ya. Di sini ada tuas untuk pengaturan lampunya. Audionya menggunakan dual din ya, masih menggunakan dual din. Ini dari merek GVC dan ini tuas transmisinya. 5 percepatan dan 1 gigi mundur. Dan ini tuas PTO-nya ya. Jadi untuk mengoperasikan bak bagian belakangnya, untuk mengoperasikan damnya ya. Ini tuas PTO-nya seperti ini. Ini untuk naik dan untuk rilisnya. Handbrake-nya, parking brake ya. Lebih tepatnya di sini kita menemui di konsol. Di sini ada konsol box-nya. Di sini juga ada space, dan ini box fuse-nya ya. Jadi untuk kontrol electrical fuse-nya semua ada di sini. Ya. Seperti ini tampilannya. Langit-langitnya, lampu kabinnya. Oh, lampunya sudah LED berwarna putih. Dan ini rear view mirror-nya ya, yang bagian belakang. Walaupun akhirnya tidak berfungsi kalau dipakai di mobil dengan bak tinggi seperti ini. Oke, dan di sini ada lampu hazardnya, pengoperasiannya di sini. Ini ada colokan ya untuk pemantik rokok di sini, atau dipakai untuk port charger juga bisa. Lalu berikutnya kisi-kisi blower ya, walaupun mobil ini belum dilengkapi dengan AC ya. Nah, di sini di setiap sisi pintu kita temukan ada asbak di sini. Posisi asbaknya di sini. Oke. Oh iya, untuk kursi bagian pengemudi ini ya, posisinya ini bisa, sandarannya bisa dinaik turunkan dan kursinya bisa maju mundur juga ya. Dan untuk letak ini, letak kunci-kunci dan juga dongkrak ada di sini ya, di belakang kursi. Dan untuk kapasitas kabin bagian depan ini idealnya sih ya untuk 2 orang, tapi bisa juga diisi 3 orang include dengan drivernya. Pintu bagian penumpang juga sama ya.
Kacanya juga cukup lebar sehingga visibilitas pengemudi sangat baik saya rasa. Ya, sebagai informasi tambahan bahwa setiap unit cold diesel ya, cold diesel untuk light truck khususnya, ya itu sudah dilengkapi dengan runner ya. Apa itu runner ya? Jadi runner ini merupakan GPS ya, GPS tracking untuk kendaraan Anda yang memberikan informasi akurat seputar posisi mobil, konsumsi bahan bakar bahkan ya, hingga memonitor perencanaan kerja driver dan juga kendaraan Anda, real time monitoring juga, lalu evaluasi ya, laporan evaluasi terkait pengoperasian kendaraan Anda oleh driver Anda ya. Dan juga untuk pengaturan penggunaan perawatan kendaraan. Itu fungsinya dari runner, sudah include ya, dan gratis di tahun pertama. Berikutnya untuk berlangganan ya, Anda dapat mengupgrade paket layanannya tentunya melalui customer service dealer resmi Mitsubishi terdekat di kota Anda ya. Ini sangat memudahkan bagi Anda yang mempunyai bidang usaha ekspedisi atau distribusi barang-barang ya. Kendaraan Anda secara real time dapat dimonitor dengan baik ya. Ini salah satu menjadi point of sale dari Mitsubishi Cold Diesel Fuso ya. Semua line up produk cold diesel ya, yang light truck itu sudah dilengkapi dengan GPS runner tracking begitu ya. Begitulah tadi kira-kira ulasan singkat mengenai Mitsubishi Cold Diesel ya, Fuso Super HDX ya, 136 PS yang 6,6 ya. Untuk info selengkapnya mengenai harga dan angsuran dan juga down payment, Anda dapat menghubungi kontak kami yang nanti akan kami berikan di deskripsi video. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like video ini jika Anda berkenan, dan saya juga tunggu komentar Anda.